Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adriana Suhendi dengan NIM E1S1181032. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh salah satu dosen di mata kuliah aljabar linear. Jadi untuk di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai cross product. Mungkin saya lanjut. Dari cross product itu sendiri atau biasa dikenal dengan perkalian silang, yang merupakan perkalian vektor, sehingga hasil perkaliannya memiliki besar dan arah. Nah, untuk dua vektor dapat dikalikan menggunakan perkalian silang. Produk silang A kali B dari dua vektor adalah vektor lain yang berada pada sudut siku-siku keduanya. Dan itu semua terjadi dalam 3 dimensi. Besar panjang produk silang sama dengan luas jejaran genjang dengan vektor A dan B untuk sisi. Jadi untuk nilai dari produk silang A kali B itu merupakan sama dengan nilai luas jejar genjang dari vektor A dan vektor B. Nah, untuk produk silang atau biru, yang pertama itu panjangnya 0 ketika vektor A dan B menunjuk ke arah yang sama atau berlawanan. Kemudian yang kedua itu mencapai panjang maksimum ketika vektor A dan B berada pada sudut siku-siku, dan itu bisa menunjukkan satu atau lebih cara. Jadi untuk menghitungnya itu kita dapat menghitung produk silang itu dengan cara produk silang A kali B itu sama dengan vektor A dikali vektor B dikali sin theta n. Nah, untuk keterangannya itu sendiri, vektor A adalah besar panjang vektor A, dan kemudian vektor B itu besar panjang vektor B, dan sudut theta itu merupakan sudut antara A dan B. Jadi sudut antara vektor A dan vektor B ini itulah merupakan nilai theta itu sendiri. Dan untuk nilai n adalah vektor satuan pada sudut siku-siku ke A dan B. Jadi panjangnya adalah panjang 1 kali panjang B kali sinus theta kali sinus antara A dan B. Jadi dikalikan sinus antara A dan B itu merupakan besaran dari theta. Kemudian kita mengalikan dengan vektor n sehingga mengarah ke arah yang benar atau pada sudut siku-siku ke A dan B. Atau bisa jadi cara menghitungnya itu dengan cara ketika A dan B dimulai pada titik awal yaitu 0, 0, 0, produk silang akan berakhir pada, dan di sini merupakan cara menghitung cara lain menghitung. Di sini sudah diberikan keterangan bahwa produk silang A kali B itu mempunyai titik CX, CY, CZ. Vektor A titiknya itu AX, AY, AZ, dan B itu BX, BY, BZ. Untuk selanjutnya, ini merupakan contoh dari contoh untuk penyelesaian menggunakan cara yang kedua. Jadi di sini merupakan contoh hasil perkalian dari A. Jadi titik A-nya itu 2, 3, 4 dan titik B-nya itu 5, 6 dan 7. Jadi kita tinggal masukkan dari rumus yang sudah ditentukan, yaitu CX yang pertama itu, untuk titik yang pertama itu CX sama dengan AY kali BZ dikurangi AZ kali BY. Jadi kita lihat untuk nilai AY itu
berapa, untuk nilai BZ itu berapa, untuk nilai AZ itu berapa, untuk nilai BY itu berapa. Jadi untuk nilai AY itu sendiri merupakan 3, kemudian nilai BZ itu 7, AZ itu 4, dan BY itu 6. Jadi di sini kan sudah diberikan rumusnya, sudah ditentukan bahwa untuk nilai AY itu yang mana CX, CY, CZ, BX, BY, BZ itu, kemudian AX, AY, dan AZ. Jadi sudah ditentukan, tinggal kita substitusi. Jadi di sini untuk A itu 3, 2, 3, 4. Jadi secara otomatis untuk nilai AX-nya itu 3, kemudian AY-nya itu, untuk nilai AX-nya itu 2, untuk nilai AY-nya itu 3, dan untuk nilai AZ-nya itu 4. Begitu pula dengan yang B, vektor B. BX-nya itu 5, BY-nya itu 6, dan BZ-nya itu 7. Jadi kita tinggal substitusikan untuk nilai-nilainya AX, AY, AZ. Nah, di sini ada untuk nilai AY itu 3, kemudian BZ itu 7, AZ itu 4, dan BY itu 6. Jadi setelah dijumlahkan itu kita mendapatkan titik yang pertama itu minus 3. Kemudian begitu pula selanjutnya CX, CY, dan CZ. Jadi untuk nilai CY, AZ-nya itu berapa? Di sini AZ-nya itu 4, kemudian BX-nya itu 5, kemudian AX-nya itu 2, dan BZ-nya itu 7. Jadi 4 kali 5 dikurangi 2 kali 7 mendapatkan hasil 6. Jadi untuk titik yang kedua, yaitu titik CY, itu mendapatkan nilai 6. Begitu pula untuk titik yang ketiga, yaitu CZ. Jadi AX-nya itu 2, kemudian BY-nya itu 6, AY-nya itu 3, dan BX-nya itu 5. Setelah dijumlahkan mendapatkan nilai minus 3. Nah, jadi untuk produk silang A kali B itu kita mendapatkan minus 3, 6, dan minus 3. Nah, ini merupakan sedikit lagi bahwa perkalian silang bisa menunjuk ke arah yang sepenuhnya berlawanan dan masih berada pada sudut siku-siku kedua vektor lainnya. Jadi kita memiliki aturan tangan kanan. Jadi untuk tangan kanan, arahkan jari telunjuk di sepanjang vektor A. Jadi untuk jari telunjuk itu kita imajinasikan dia itu vektor A, kemudian jari tengah itu vektor B, dan ibu jari itu dia produk silang A kali B. Nah, jadi untuk ibu jari itu hasil kali silang berjalan ke arah ibu jari. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai cross produk. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.